Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Agis Chandra Prasetyo. Nomor induk mahasiswa 1837016. Universitas Adibuana Surabaya, Fakultas Teknologi Industri, angkatan 2018. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan kebutuhan material. Langsung saja kita ke materi. Pengertian perencanaan kebutuhan material adalah metode yang berfungsi untuk menentukan komponen dan bahan apa saja yang dibutuhkan, kapan, dan seberapa banyak jumlahnya dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan rencana produksi yang dilaksanakan oleh perusahaan. Nah, sebelum penggunaan MRP, perencanaan pengendalian persediaan biasanya dilakukan melalui pendekatan reaktif. Sebagai berikut. Yang pertama, reorder point policy, di mana persediaan secara kontinu diawasi dan pengadaan dilakukan apabila jumlah barang persediaan sudah sampai pada tingkat yang ditentukan. Lalu yang kedua, periodic order cycle policy, di mana persediaan diawasi dan pada setiap periode tertentu jumlah barang ditambahkan agar jumlah persediaan tetap berada pada tingkat persediaan yang ditentukan. Lalu bagi perusahaan manufaktur, kebutuhan akan suatu komponen barang tidak dapat selalu dilakukan secara independen, melainkan sangat tergantung pada produk akhir atau barang induknya. Sistem MRP mengendalikan agar komponen-komponen yang diperlukan untuk kelancaran produksi dapat tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu tujuan dari penerapan MRP itu apa? Kita akan bahas di sini. Tujuan dari penerapan MRP itu adalah yang pertama, mengurangi biaya persediaan. MRP berfungsi untuk menentukan jumlah dan kapan komponen diperlukan sesuai dengan jadwal produksi utamanya. 2. Membangun komitmen yang realistis. Dengan adanya MRP, maka jadwal produksi yang sudah direncanakan dapat diperkirakan sehingga komitmen yang dibuat terkait pengiriman barang diwujudkan dengan cara yang lebih realistis. Yang ketiga, meminimalkan risiko yang terjadi akibat produksi atau pengiriman tertunda. MRP bertujuan untuk menentukan banyaknya bahan baku yang diperlukan, baik dari segi waktu, jumlah, dan dengan mempertimbangkan masa tenggang untuk produksi barang serta pengadaan, pembelian komponen. Hal itu berfungsi untuk meminimalkan risiko terjadinya tersedianya bahan baku yang akan diproses dan dapat mengakibatkan gangguan terhadap rencana produksi. Yang keempat, meningkatkan keefektifan produksi. MRP juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi karena jumlah persediaan barang, waktu produksi, serta pengiriman barang dapat direncanakan sesuai dengan jadwal produksi utama yang ditentukan. Nah, di bawah ini ada peta atau diagram dari komponen MRP. Dia jalannya kemana saja. Yang pertama, awal pasti perencanaan kebutuhan material. Daftar material, jadwal induk produksi, daftar persediaan, lalu rencana pembelian, dan rencana produksi jangka pendek. Nomor 1 yaitu jangka pendek. Produksi MPS merupakan gambaran atas periode perencanaan dari suatu permintaan, termasuk peramalan, backlog, rencana suplai atau penawaran, persediaan akhir, serta kuantitas yang dijanjikan tersedia. Yang kedua, daftar material BOM. Definisi lengkap tentang suatu produk akhir meliputi daftar barang atau material yang diperlukan. Bagi perakitan,
pencampuran atau pembuatan produk akhir itu. Yang ketiga, data persediaan. Data ini harus dapat menyediakan informasi yang akurat tentang ketersediaan komponen serta seluruh transaksi persediaan, baik yang sudah terjadi maupun yang sedang dalam proses. Lalu kita lanjut ke daftar istilah. Gross recruitment, GR atau kebutuhan kasar, adalah keseluruhan jumlah item atau komponen yang diperlukan pada suatu periode. Yang kedua, schedule receipt, SR, atau penerima yang dijadwalkan, adalah jumlah item yang akan diterima pada suatu periode tertentu berdasarkan pesanan yang telah dibuat. Lalu on-hand inventory, OI, yaitu jumlah PSD yang akhir suatu periode dengan memperhitungkan jumlah PSD yang ada, ditambah dengan item yang akan diterima atau dikurangi dengan jumlah item yang dipakai atau dikeluarkan pada PSD pada periode itu. PSD itu persediaan ya, itu saya singkat. Net recruitment, NR, atau kebutuhan bersih, adalah jumlah kebutuhan bersih dari suatu item yang diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan kasar pada suatu periode yang akan datang. Plan Order Release, PO, atau pelepasan pemesanan yang direncanakan, adalah jumlah item yang direncanakan untuk dipesan guna dapat memenuhi perencanaan pada masa datang. Current Inventory adalah jumlah material yang secara fisik tersedia dalam gudang pada awal periode. Allocate adalah jumlah persediaan yang telah direncanakan untuk dialokasikan pada suatu penggunaan tertentu. Lead time adalah waktu tenggang yang diperlukan untuk memesan atau membuat suatu barang sejak saat pemesanan atau pembuatan dilakukan sampai barang itu diterima atau selesai dibuat. Nah, penjadwalan adalah pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi yang meliputi kegiatan mengalokasikan fasilitas, peralatan, ataupun tenaga kerja, serta menentukan urutan pelaksanaan bagi suatu kegiatan operasi. Penjadwalan ini bertujuan untuk meminimalkan waktu proses dan waktu tunggu langganan dan juga penggunaan yang efisien dari fasilitas peralatan dan tenaga kerja. Lalu metode line balancing adalah salah satu teknik penjadwalan yang banyak dipergunakan dalam sistem volume yang tinggi. Ialah penyimbangan line atau line balancing, penyeimbangan line ya. Teknik ini menekan pada pengalokasian tugas pada stasiun-stasiun kerja sehingga ada penyeimbangan waktu kerja. Line balancing bertujuan untuk mendapatkan suatu arus produksi yang benar dalam rangka mendapatkan utilitas yang tinggi atau fasilitas tenaga kerja serta peralatan melalui penyeimbangan waktu kerja antar stasiun kerja. Lalu metode run out time atau ROT, run out time ialah berapa lama suatu produk tertentu akan habis dalam persediaan. Terima kasih. Mungkin sekilas ini video bisa bermanfaat untuk Anda semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.